Viralnya pernyataan Dwi Sasetia Ningtyas bukan sekedar soal pilihan kewarganegaraan yang membuat publik tersentak, yaitu adanya kalimat, "Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan." Udah resmi jadi British citizen. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNI. Kalimat itu tidak hanya terdengar sinis, ia terasa seperti tamparan. Karena kita sedang berbicara tentang penerima beasiswa negara, tentang seseorang yang mendapatkan kesempatan emas melalui LPDP, program yang dibiayai dari uang rakyat, dari pajak pedagang kecil, dari keringat buruh, dari rakyat yang bahkan tidak pernah bermimpi akan kuliah ke luar negeri. Beasiswa itu bukan hadiah, itu amanah. Itu adalah investasi negara. Dan ketika ada pelanggaran kewajiban untuk kembali dan mengabdi, publik wajar bertanya, di mana integritasnya? Memang secara administratif, persoalan bisa dianggap selesai jika dana dikembalikan beserta bunganya. Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya membenarkan bahwa suami yang bersangkutan bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya LPDP beserta bunganya. Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan diterima di pemerintahan manapun di Indonesia. Namun, apakah benar semuanya sesederhana itu? LPDP bukan skema pinjaman bank. Ini bukan urusan pakai lalu bayar kembali. Ada kontrak moral di sana. Ada komitmen kebangsaan. Ada janji untuk pulang, membangun, dan berkontribusi. Mengembalikan uang bukan otomatis mengembalikan makna. Kalimat "cukup aku saja yang WNI" terasa menyakitkan bukan karena nasionalisme yang sempit, tapi karena ia diucapkan oleh seseorang yang pernah ditopang oleh negara yang sama. Jika sejak awal merasa tidak ingin terikat pada Indonesia, mengapa mengambil beasiswa yang mensyaratkan pengabdian pada Indonesia? Disinilah publik melihat ironi besar. Negara membiayai, lalu negara seperti ditinggalkan. Kita tidak anti orang sukses di luar negeri, tapi kita berhak menuntut konsistensi dan etika. Karena kecerdasan akademik tanpa karakter hanyalah kepintaran kosong. Kritik itu adalah bentuk cinta. Ia lahir dari kepedulian, dari keinginan agar negara ini lebih baik. Kritik itu menyasar sistem, regulasi, dan keputusan politik. Tapi apabila yang keluar adalah nada merendahkan identitas kebangsaan, itu bukan lagi kritik. Itu penghinaan. Dan pendidikan tinggi tanpa rasa tanggung jawab hanya akan melahirkan manusia yang pandai menghitung untung tapi lupa pada asal. Ini bukan soal kebencian. Ini soal harga diri sebuah bangsa. Dan bangsa ini pantas dihormati, terutama oleh mereka yang pernah dibiayai olehnya.